menopause adalah satu perjalanan normal dari setiap kita. Sama, laki-laki juga akan mengalami perjalanan hidup dari sejak lahir sampai meninggal. Nah, staging itu dari mulai kita akan diskusi mengenai andropause atau penuaan, bagaimana clinical tools-nya dan deteksi serta tata laksana late onset hypogonadism. Ini adalah satu perjalanan hidup dari sejak kita dilahirkan sampai kita akan meninggal. Ketika kita dilahirkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, lagi gagah-gagahnya 40 tahun ada yang dikatakan midlife crisis, gitu kan ya. Karena di sini katanya ada yang bilang life begin at 40. Ternyata semua itu berawal. Tadi Dokter Iman katakan menopause bisa bukan early ya, Dokter Iman ya. Namanya adalah prematur, gitu. Prematur ovarian insufficiency. Karena apa? Karena di sini siklus hidupnya 40 itu baru mau akan mencapai puncak di 50. Ketika di sini dia ke 60 dia akan turun fungsinya secara berdegradasi. Nah, ternyata konsekuensinya banyak. Secara dari lahir sampai elderly banyak hormon yang mengalami perubahan. Apa itu? Kalau kita melihat perjalanan hidup, bukan hanya usia kronologis, tapi bagaimana sel-sel itu berubah, bagaimana tubuh beradaptasi terhadap penambahan angka-angka setiap katanya menuklir ulang tahun, gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata proses aging itu terjadi dari molekuler level sampai seluler sampai sistemik. Bayangin di molekuler ada terjadi disfungsi mitokondria. Kalau sudah ada disfungsi mitokondria terjadi kematian sel. Sebetulnya itu salah satu respon tubuh. Itu adalah respon terhadap supaya tidak terus bertumbuh. Jadi ada disfungsi dari mitokondria. Kemudian di level molekulernya ada autofagi. Adanya disfungsi protein yang menyebabkan autofagi. Kemudian adanya genomik instabilitas. Genomik instabilitas tentu adanya epigenetik alterasi. Epigenetik itu bukan di level DNA, tapi paparan bagaimana kita memberikan konsumsi dari sejak kecil, kelakuan hidup kita, jarang olahraga dan segala macam itu akan membentuk perubahan epigenetik. Kemudian bagaimana proteosis, protein, kerusakan protein di dalam sel itu juga bisa menyebabkan berperan dalam proses aging. Pemendekan telomer dari kromosom, pemendekan itu merupakan satu proses aging. Kemudian naik ke level seluler, ada senescence di setiap sel. Kalau tadi Dokter Iman bicara tentang menopause, maka ada di level organ misalkan di ovarium, ada senescence di hipotalamus, ada senescence di pituitary. Semua organ mengalami senescence. Kemudian ada exhaustion dari stem cell, sel puncaknya mengalami kejenuhan. Kemudian adanya komunikasi antar interseluler yang terjadi gangguan. Jadi kalau saya sama Dokter Iman nggak tahu sekarang batiknya pakai apa, berarti saya ada alter communication ya Dokter Iman ya gitu. Jadi kita padahal satu divisi, tapi tidak seragam batiknya. Kesannya endokrin nggak kompak. Nah, ini intercellular communication gitu. Kemudian satu lagi adalah nutritional dysregulasi. Bagaimana nutrisi menjadi penting untuk kita ketika kita akan menuju penuaan. Teman-teman mungkin bisa lihat, ada yang seangkatan tapi kok mukanya jauh lebih tua, kerung wae, amek-amekan wae gitu ya. Jadi mungkin nutrisinya tidak terpenuhi secara lahir ataupun secara batin, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi itu sangat berpengaruh dari level molekuler sampai level sistemik, ini berperan dalam proses aging gitu. Kemudian apa saja yang berperan? Bukan hanya tentang bertambahnya angka di setiap hari kita meniup, setiap kita bertambah umur, tapi ternyata itu berdampak pada sistem endokrin. Tadi Dokter Iman sudah katakan,
Kalau kita bicara menopause, kita bicara andropause, kita akan bicara tentang hipotalamus, pituitary, gonadal system. Tapi balik lagi, bukan hanya HPG aksis yang mengalami perubahan, tapi semua organ, adrenal, kulit, tulang, ovarium, paratiroid, tiroid, semua organ. Jadi kalau ada namanya anti-aging, sudah bisa katakan tidak mungkin. Tapi kalau healthy aging, itu tergantung dari bagaimana kita menyiapkan waktu kita tua. Jadi balik lagi, kalau kita bicara tentang endokrin sistem yang berubah pada saat penuaan, kita akan bicara hipotalamus, pituitary, gonadal system. Pada laki-laki kita bicara tentang testis. Nah, teman ya, mudah-mudahan Dokter Iman mulai memahami saya juga mulai memahami. Jadi kalau kita kadang-kadang diam-diam, mungkin saya sudah memahami seluk-beluk selulernya ada di mana gitu. Jadi kalau kita bicara tentang HPG aksis, ini menariknya pada laki-laki dan perempuan. Tadi Dokter Iman sampaikan, begitu usia 45, rata-rata 50 tahunan menopause, itu berhenti, sudah tidak produksi lagi estrogen, gitu kan? Langsung tidak menstruasi. Maka hampir semua perempuan akan mengalami menopause. Tapi ternyata laki-laki enggak. Proses aging tetap berjalan, tapi andropause tidak sama dengan menopause. Makanya ada aki-aki 70 tahun punya anak, betul kan? Masih pengen menikah, karena sunatullahnya laki-laki dibuat seperti itu, perempuan dibuat berhenti. Tapi tetap kita bisa lebih hebat dari laki-laki. Laki-laki sampai sekarang nggak bisa mengerti perempuan ya, dan perempuan selalu benar gitu ya keterlibatannya katanya gitu. Jadi kembali lagi ini, dulu andropause dikatakan male climacteric, male menopause, testosteron defisiensi. Tapi ternyata tidak semua laki-laki, ini benar, bukan hanya dahulu, tapi tidak semua laki-laki mengalami apa yang dikatakan gejala-gejala andropause. Tidak seperti pada perempuan. Jadi kita tidak bisa menyamakan istilah andropause sekarang sudah tidak dipakai lagi untuk proses aging. Kita sebutnya sebagai late onset hypogonadism, gitu. Nah, meskipun terjadi proses tadi ada pada aging, tapi ternyata tetap meskipun tidak sama dengan perempuan menopause, proses itu tetap berjalan. Dampak dari penurunan fungsi testosteron itu tetap terjadi, tapi gejalanya tidak seperti menopause, gitu. Nah, ini kita bicara tentang hipothalamic pituitary testicular axis. Kalau kita sudah memahami ini, obat apapun insya Allah kita bisa tahu. Mau obatnya baru, yang penting kita pegang fisiologi dari tubuh. Dimulai dari hipotalamus mensekresikan gonadotropin releasing hormone, dia akan masuk ke stok ini, kemudian dia akan ke pituitary untuk meminta pituitary menghasilkan LH dan FSH. LH akan ke sel leydig di testosteron, FSH akan ke sel setoli di tubulus seminiformis. Ini ada berhubungan dengan spermatogenesis untuk FSH. Sedangkan LH ketika di sel leydig dia akan dirubah menjadi dua hormon. Jadi testosteron sebagai hormon efektor bekerja langsung sebagai testosteronnya, tetapi dia juga sebagai prekursor hormon berikutnya. Prekursornya apa? Estradiol dan DHT. DHT dia akan ditangkap oleh androgen reseptor, estradiol oleh estrogen reseptor. Dampaknya apa? Ini nanti perubahannya. Dua-duanya berhubungan dengan fungsi seksualnya. Kita lihat ternyata ini yang harus kita paham, bahwa hormon LH ini disekresikan setiap 2 jam. Bayangkan, makanya kenapa laki-laki tidak bisa diam, karena hormon LH-nya dihasilkan setiap 2 jam, gitu. Ya, jangan langsung kata ternyata ya, gitu. Jadi itu. Nah ini esensial untuk
endokrin fungsi. Balik lagi. Begitu testosteron itu sumbernya adalah dari kolesterol. Jadi kolesterol yang menjadi sumber dibentuknya hormon seks, hormon testosteron. Di awal kolesterol akan dibawa ke mitokondria. Ini ada 3 tahapan dari kolesterol menjadi testosteron. Pertama, dia akan dibawa kolesterol oleh STAR, bisa lupa singkatannya, tapi ini satu protein yang akan membawa kolesterol dan ke dalam mitokondria. Di mitokondria akan dipotong oleh enzim CYPA, panjang ini ya, CYP111 gitu. Dia akan menjadi pregnenolone. Di sini dia akan dibagi 2 menjadi progesteron, dan pregnenolone ini akan berubah. Ini menjadi jalur dipakai enzim CYP17, pada akhirnya menjadi testosteron. Sedangkan jalur lainnya di sini dia akan dirubah menjadi DHEA dan androstenediol, pada akhirnya menjadi testosteron. Ini enzim-enzimnya yang berperan banyak. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengetahui nanti kesalahannya ada di mana. Ternyata mengerti laki-laki juga tidak mudah, panjang jalurnya. Ada yang ke estradiol, nyenggol juga perempuan. Makanya keseimbangan hormon juga menentukan nanti, gitu. Nah, ini yang kita tahu bahwa testosteron tadi diasumsikan dikeluarkan 700 mikrogram per 24 jam. Nah, ini kadar testosteron adalah yang paling banyak dibandingkan hormon androgen lainnya. Tadi kan ada 17 OH progesteron, delta 5 progesteron, kemudian delta 4 estrogen dan progesteron serta DHT. Nah, ini nanti level-level ini untuk menilai kesalahannya ada di mana. Apakah karena memang dampak testosteronnya atau misalkan DHT-nya. Nanti kita akan lihat. Nah, testosteron itu untuk bekerja, dia hanya sedikit yang bekerja. Free testosteron itu hanya sekitar 0,5 sampai 3%. Sedangkan yang lainnya dia berikatan dengan albumin. Yang akan dikatakan bioavailable testosteron adalah gabungan dari albumin bound testosteron dengan free testosteron. Inilah yang bekerja nanti ke sirkulasi, yang akan masuk ke dalam sirkulasi. Sedangkan ada yang berhubungan dengan SHBG. Nah, nanti kita lihat di mana peranannya SHBG, bounding testosteron. Yang aktif, tadi kan kalau sudah dibentuk menjadi testosteron, nanti akan dirubah. Ada 2 jalur, jalur aromatase dan jalur 5-alfa reduktase. Dari testosteron, ini yang dikatakan ini hormon efektor, tadi hormonnya langsung bekerja. Ada yang dia jalan dulu dirubah oleh enzim 5-alfa reduktase menjadi DHT, dihidrotestosteron. Inilah yang bekerja di genitalia eksterna, di prostat, di kulit dan folikel rambut. Kemudian yang melalui jalur aromatase itu adalah estradiol. Ini yang ada di tulang, jadi laki-laki juga bisa osteoporosis, kemudian di epifisis, di gonadotropin secreting dan fungsi seksual. Nah, ini nanti fungsinya apakah kelairannya di DHT, di estradiol atau di testosteron. Jadi nanti yang mana, makanya orang yang ada untuk rambut gitu ya, maaf ya tadi ya, gitu, itu pakainya DHT gitu, karena kerjanya di folikel rambut. Jadi inilah fisiologi ini yang penting kita ketahui untuk menilai atau obat mana yang akan kita berikan. Bukan hanya kadar testosteron, tetapi reseptornya juga berperan dalam kerja dari hormon tersebut. Nah, ini ada androgen reseptor, ada progesteron reseptor, ada glucocorticoid reseptor, ada mineralocorticoid reseptor, ada estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta. Ini terbagi menjadi ligand binding domain.
Ini kalau kita lihat nih, androgen reseptor, dia bisa mengenali ligan-ligan yang dimiliki oleh hormon-hormon lainnya. Makanya banyak banget berikatannya gitu. Kemudian kalau ini DNA binding domain, ini yang lebih spesifik. Domainnya DNA-nya yang mana nih, hormonnya yang mana. Jadi kalau di androgen reseptor, dia bisa mengenali seluruh DNA dari ini. Makanya kalau kelainannya di adrenal, bisa juga ada gangguan virilisasi karena domain reseptornya ada mirip, semuanya bisa dikenali oleh androgen reseptor. Kemudian ini adalah terminal transcription dari domainnya. Jadi ini untuk menentukan apakah obatnya sudah sesuai. Ini biasanya yang dipakai nih serum gitu-gitu yang buat CA-MAME dan lain-lain. Jadi ini penting dalam pemilihan obat-obatan, terutama gangguan endokrin atau berhubungan dengan kanker. Balik lagi, kalau bicara hormon, bicara stimulasi, bicara target organ. Tadi Dokter Iman udah sampaikan. Kalau pada perempuan dari ujung kepala sampai laki-laki, dari ujung kepala sampai kaki, pada laki-laki juga sama. Rupanya, ya makanya saya harus mempelajari Dokter Iman terus-menerus supaya kita semakin baik ya Dokter Iman ya. Jadi ada ini yang dikatakan hormon ini testosteron bekerja langsung, ini makanya efektor, hormon efektor. Kita lihat, dia ternyata berhubungan dengan metabolisme lipid. Makanya kenapa kalau ada pasien hipogonad saya selalu cerewet, periksa lipidnya, gitu. Karena ini kerja langsung nih, dia bisa meningkatkan LDL. Kemudian makanya kalau pasien ada dislipidemi, dia juga bisa menyebabkan gangguan gonad, gitu. Kenapa bisa disfungsi seksual? Karena ini berhubungan. Nanti kita lihat lagi. Kemudian di eritrosit, di otot, di tulang juga dia bekerja sama. Kemudian di komposisi massa tubuh. Makanya kenapa harus dilakukan indeks massa tubuh untuk dinilai. Kemudian suara, testosteron makanya kan bisa ngebas, gitu. Kemudian ini ada yang efeknya bersamaan, testosteron, estradiol, dan DHT. Ini imprint dari gonadotropin, sex drive, behavior. Ini bagaimana keseimbangan dari estradiol, DHT, dan testosteron. Ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi jangan pengen seperti laki-laki atau seperti perempuan untuk bisa memahami ini semua, karena tetap tidak akan bisa dipahami, gitu ya. Nah, ini sama. Kemudian juga ada yang testosteron ini bekerja sejak di intrauterin. Dari minggu keempat ada sudah diferensiasi. Kemudian sama di fase pubertas. Jadi ini dampak-dampak ini yang harus nanti kita evaluasi. Bagaimana produksi spermanya, bagaimana tampilan genitalia eksternalnya, bagaimana proses pertumbuhan rambut. Ini yang harus dievaluasi, termasuk sistemiknya, gitu. Nah, ternyata sunatullahnya, lucunya ini ada yang namanya early menopause, early puberty. Jadi sejak lahir dia di trimester pertama itu kadar testosteronnya yang paling tinggi, gitu pada laki-laki sejak di kandungan dia tinggi pada fetal ini. Kemudian setelah lahir di bulan ketiga dia naik lagi. Begitu lahir dia turun, kemudian naik lagi di bulan ketiga, kemudian turun, stabil, pubertas naik. Pada saat dewasa setelah 40 dia mulai mengalami penurunan. Nah ini, sejak 30 tahun sebetulnya sudah mulai menurun. Dia penurunannya terus menerus. Tapi ternyata yang mengalami ini penurunannya nih sejak 40 tahun penurunan 0,4% dan total testosteron dan free testosteron menurun 1,3% setiap tahunnya setelah usia 40 tahun. Nah, apa yang dikatakan late onset hypogonadism ini? Kalau secara natural ini mengalami penurunan dan kadang-kadang mengalami gangguan. Kalau dia menurun tapi tidak mengalami gangguan, itu juga nggak apa-apa.
Itu sudah, makanya tidak kita katakan sebagai andropause. Kita sebutnya late onset hypogonadism. Nah, berikutnya adalah kita lihat ternyata tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kadar testosteron, bukan dari reproductive health-nya saja, tapi juga kondisi sistemik, obesitas, diabetes, hipertensi, apapun yang menyebabkan inflamasi di dalam tubuh, dia bisa menyebabkan gangguan testosteron. Sakit akut bisa terjadi hipogona, tapi belum tentu kadarnya juga turun. Nanti berhubungan dengan albumin, SHBG dan free testosteron. Jadi ini kadar-kadarnya kalau kita lihat lagi yang berpengaruh ternyata di sini adalah berat badan. Jadi kenapa dari dulu jangan sampai gemuk? Karena orang ini ternyata berhubungan berat badan dengan kadar testosteron, dengan penurunan kadar testosteron. Ini angkanya berapa sih? Tidak ada sampai sekarang berapa yang pasti. Tapi kalau pada late onset hypogonadism, sebaiknya untuk indikasi memulai terapi testosteron, kita bukan katakan hormone replacement terapi pada usia lanjut, tetapi kita katakan sebagai testosteron replacement. Ini biasanya kita ambil angka yang paling kecil, di bawah 8 nanomol. Ini harus dilihat satuannya, ada nanomol, ada nanogram. Kalau di bawah 8 itu dikatakan dia menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi kalau ada disfungsi ereksi, kemungkinan testosteronnya ada di bawah 8. Gitu. Ini yang harus kita evaluasi nantinya pada testosteron. Karena tadi di seluler, kemudian di molekuler dan sistemik terjadi ada efek oksidatif stres pada testis, terjadi testicular apoptosis. Ini akibat adanya oksidatif stres. Sedangkan oksidatif stres itu sumbernya banyak, obes, hypertension, diabetes dan lain-lain. Jadi kembali lagi, mulai dari sekarang atau kalau masih punya anak atau kalau istrinya sedang hamil, berikan nutrisi dan lingkungan yang baik, gitu, untuk menyiapkan kondisi ini, gitu. Nah, selain di testisnya, ternyata dia juga menyebabkan disfungsi ereksi. Bayangin ternyata karena tadi setiap 2 jam LH itu dihasilkan, kadang-kadang ada beberapa pasien yang datang ke saya usia 70 tahun, aduh saya teh nggak bisa berhubungan dok. Saya pikir udah 70 tahun, 75 tahun, tapi ternyata dia masih gelisah. Karena sangat pentingnya fungsi ini. Makanya saya kembali lagi mencoba mengerti dokter Iman aja, gitu ya. Gitu. Nah ini nanti apa saja yang harus kita evaluasi. Di sini adalah berhubungan dengan aging tadi, sama testicular aging berhubungan dengan selular proliferasi, sama yang tadi landmarknya, termasuk di sel dendritik, sel poli dan sel endotel. Jadi dari seluler, molekuler sampai sistemik. Kemudian ini sama, dia sel aging di sel dendritik, testosteron, LH, kemudian insulin-like factor, kemudian di endotel testikuler. Makanya kalau punya hipertensi, diabetes, vaskulernya itu udah terganggu gitu. Itu juga bisa menyebabkan hipogonadisme. Dan oxidative stress ini tadi yang terjadi hallmarknya penandanya, kemudian late onset hypogonadism. Ini dari internasional, dari guideline dikatakan bahwa late onset hypogonadism adalah penurunan androgen yang berhubungan dengan usia, bisa dengan atau tanpa gejala disfungsi hormon androgen. Nah, kalau perlu nanti kita, kalau sampai mengganggu kualitas hidup, itu mungkin kita perlu berikan terapi. Tapi ternyata hanya 2% yang mengalami terjadinya LOH ini. Jadi nggak banyak. Tapi jangan sampai jangan sampai teman-teman yang laki-laki menjadi LOH karena kita paparkan dengan sesuatu yang tidak baik kita. Ini seringnya tidak dikenali karena kadang-kadang gejalanya mirip dengan
kondisi-kondisi lainnya, fatigue, cepat capek gitu, kan sama orang diabetes juga begitu. Nah nanti kita lihat lagi. Jadi kita harus menilai secara simptom. Ini dulu Dokter Ali yang selalu bilang kalau kita mencari pasien lihat simptomnya apa. Dari simptom nanti runutkan diferensial diagnostiknya apa. Jadi nanti jangan lupa untuk dievaluasi simptom and sign. Simptom and sign ini berdasarkan tadi fisiologi dan patofisiologi. Kalau kita memahami tadi stimulasi, inhibisi, kemudian target organ dan efek di dalam target organ tersebut, maka kita bisa menilai simptom and sign. Jangan lupa antropometri, indeks massa tubuh, karena tadi komposisi. Kadang-kadang kalau dibutuhkan kita perlu untuk dilakukan pemeriksaan BFD. Nanti tergantung dari klinisnya. Ini algoritmanya. Kalau memang ada simptom and sign dari lab konsep hipogonadism, periksalah total testosteron. Kalau dia kurang dari 8 nanomol, diulang dulu. Pastikan dengan penilaian LH, FSH, dan prolaktin. Karena tadi LH, FSH, dan prolaktin juga berhubungan dengan kondisi androgen. Gitu. Jadi nanti dicek. Kalau memang membutuhkan terapi sudah diulang dia rendah dan tidak ada masalah, tidak ada di sentral, tidak ada di tempat lain, maka kita tentukan apakah perlu terapi atau tidak. Jangan lupa, ini namanya androtes item, nilai usianya. Jadi kita berhadapan dengan pasien usia berapa? Makanya ada divisi geriatri, karena akan menilai di usia segitu kemungkinan permasalahan apa saja. Ini yang kita lihat, usia, bagaimana dulu pubertasnya, ada penyakit pituitary atau tidak, kemudian hyperthyroidism, kemudian ada disfungsi ereksi, ada ereksi nocturnal erection atau tidak, frekuensinya, masturbasi, ini harus ditanyakan semua. Kesannya nggak elok, tapi nggak elok bertanya, itu tergantung dari bagaimana kita bertanya, gitu ya. Jadi kembali lagi hal ini harus digali, karena ternyata hipogonadisme ini kalau tidak terkelola dengan baik akan mengganggu kualitas hidup. Sedangkan kualitas hidup itu yang selalu kita ingat adalah kardiovaskuler. Padahal fungsi seksual itu juga menjadi kualitas hidup. Jadi jangan lupa juga risk factor yang menyebabkan testosteronnya menjadi rendah. Ada nggak penyakit di endokrin, diabetes, metabolic syndrome, ada gangguan obat-obatannya ada atau tidak. Ini ada obat-obatan juga yang menyebabkan disfungsi testosteron. Jadi ada kemoterapi, anabolik, glukokortikoid, ini harus disingkirkan. Cari ada obat-obatan nggak yang menyebabkan defisiensi testosteron. COPD juga bisa, kardiovaskuler, renal, kemudian hiperprolaktinemi, gangguan pituitari sudah pasti, genital, hematologik, inflamatori, atau penyakit lainnya. Kondisi akut juga bisa menyebabkan defisiensi testosteron. Nah, screeningnya bagaimana? Ini ada beberapa questionnaire sebetulnya. Katanya sudah out of date, tapi masih bisa kita pakai. Ini bisa teman-teman tanyakan kepada pasien ketika usianya sudah mau ke 40, di 40. Sering banget pasien datang ke kami, memang tujuannya kami ingin bisa berhubungan seksual dengan prima. Jangan pernah mengecilkan itu. Screening, apa yang mungkin terjadi. Kemudian, bila memang sudah diperlukan testosteron, kita punya sediaannya yang ada adalah andekanoat sama sipionet dan testosteron gel yang 1%. Andekanoat kalau kita ini Nebido yang mungkin teman-teman tahu. Kalau yang kripionat itu sustanol. Bedanya adalah dari rantai karbonnya, dan itu nanti menyebabkan rute administrasinya berbeda dan dosisnya. Ini yang kita akan evaluasi. Kalau teman-teman nyuntik yang andekanoat itu 1 gram setiap 3 bulan. Kalau yang sipionat ini 250 setiap 1 sampai 3 minggu. Ini 1 gram, dan ini menariknya kalau kita suntik
testosteron, karena sediaannya sumbernya dari lipid, dari kolesterol, maka akan berat, kayak narik minyak. Jadi hati-hati, itu jangan pakai pet yang kecil, pakainya yang besar supaya tarikannya lebih besar lagi. Ininya lemak dan licin-licin gitu kalau kena ke tangan, karena tadi bahan bakunya adalah kolesterol. Nah, nanti ini studi-studinya bagaimana testosteron pada LOH. Ternyata tidak semua orang dengan LOH membutuhkan terapi testosteron. Jadi kembali lagi sifatnya adalah individual. Sebelum memberikan terapi, nilai ada tidak kontraindikasinya. Ada respiratory, nilai adanya obstruktif stroke apnea, kardiovaskuler, ini harus dievaluasi nih semuanya. Karena tadi berhubungan dengan kerja testosteron. Kalau sudah diberikan, benefitnya ini nih rambutnya tumbuh lagi gitu ya, dokter Afan. Gitu. Kemudian kardiovaskuler, ini ke kardiovaskuler meningkatkan fat free mass gitu. Dan ini yang kita butuhkan. Jadi target ini yang akan kita cari. Yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien adalah kelemahan otot yang usia lanjut. Jadi kita harus menilai kekuatan massa ototnya. Hand grip-nya harus selalu dinilai. Jadi ini yang akan kita evaluasi, dan jangan lupa hematologiknya juga harus kita evaluasi. Adverse effect-nya ini tadi ada yang di kulit, ada jerawat, kemudian gelisah, karena kan tadi targetnya juga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan lupa, kalau kita sudah tentukan dia late onset hypogonadisme, tentukan target pengobatannya. Oh, dia butuh diberikan terapi. Kemudian tentukan mau terapinya, mau testosteron yang mana, mau yang gel, mau yang injeksi. Jangan lupa, gel itu jangan diusapkan di genitalia, usapkannya di bahu. Aneh ya? Karena di situ yang vaskularisasi dan reseptornya akan paling banyak. Gitu. Jadi tempat pengolesan juga menjadi penting, jangan jadi salah, dan tidak boleh di organ genital. Gitu, jangan salah ya. Beda dengan estrogel ya dokter Iman ya. Gitu. Nah, ini satu nanti yang harus kita evaluasi di baseline, termasuk di diaper, jangan lupa. Ini belum ada di sini, tapi baseline kita akan cek setiap 3 bulan. Setelah 6 bulan baik, setiap 1 tahun. Dan nanti kita evaluasi setiap tahun bagaimana. Jadi sebagai kesimpulan, LOH atau late onset hypogonadisme adalah dia berhubungan dengan penurunan kadar testosteron di dalam tubuh dengan atau tanpa gejala klinis. Hanya 2% yang mengalami gejala klinis, kemudian juga dia bukan yang berhubungan dengan usia, tapi simptom yang harus kita evaluasi. Kemudian juga selain simptom kita butuh tentukan kadar testosteron, dan istilah pada pemberian terapi testosteron pada late onset hypogonadism bukan hormone replacement terapi, tapi terapi testosteron. Berbeda dengan hipogonadisme pada usia anak. Pada anak-anak hipogonadisme kita berikan seumur hidup. Tapi kalau ini karena proses bertambahnya, jadi kita perlu sama dengan menopause. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang rutin dan berkala seperti tadi. Tidak lupa